Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhimpun di masjid, tempat penuh rahmat, banyak orang pergi mengaji. Kalau salam belum dijawab semangat, mari kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, sadatul afadil hadratal mukarramin yang kita takdimi, para alim, para ulama, para asatid, para ustadzat, para masyayikh, para kiai, guru-guru umat. Wabil khusus yang kita hormati pembina, ketua dan pengurus dari generasi Islam inspiratif, juga pimpinan dan segenap pengurus pemuda Al-Wasliyah yang kita takdimi, beliau Ketua Badan Kesejahteraan Masjid Al-Muslimin beserta seluruh jajaran takmir. Hadir pula guru kita, Ketua Dewan Masjid Indonesia, Ayahanda Lindung Batubara, korek kita, ustadz kita, guru kita, Ustadz Ahmad Novandra, barakallahu fikum. Seluruh hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, salihin salihat, jamaah masjid, meskipun nama masjidnya Al-Muslimin, tapi juga hadir Al-Muslimat. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun malam hari ini, malam yang diawali dengan curahan rahmat Allah, hujan yang turun, pintu-pintu langit yang dibuka, dan doa-doa yang diijabah, insya Allah. Dan Allah memilih siapa di antara hamba-hambanya yang diperjalankan ke masjid, ke rumahnya. Maka mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang terpilih. Di rumah Allah ini, tiap langkah yang kita ayunkan ke masjid, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita. Tiap tapaknya meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap tapaknya menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak Ibu, rekan-rekan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua menjadi saksi, generasi yang menjadi saksi perubahan dahsyat
yang ada di muka bumi ini. Perubahan-perubahan yang sangat cepat, perubahan-perubahan yang disruptif, yang membuat segala sesuatu yang dahulu adalah hal penting menjadi tidak relevan. Yang dahulu sangatlah dibutuhkan menjadi dengan mudah tergantikan oleh yang lain. Generasi saya mungkin masih tahu apa hubungannya pensil 2B dengan kaset. Karena pensil 2B bisa digunakan untuk fast forward dan rewind dari kaset. Tapi adik-adik kita ini sudah tidak tahu. Bahkan ada kejadian teman saya menunjukkan disket. Tahu disket ya, yang dulu kita gunakan untuk menyimpan data dari komputer. Di awal-awal dulu komputer Windows mulai marak. Atau bahkan sebelumnya justru dipakai di DOS. Ya, sistem operasinya masih pakai disket itu pula. Ketika teman saya ini menunjukkan disket kepada anaknya, anaknya berkata, "Papa ngapain bikin 3D printing dari icon save?" Jadi anaknya tahunya disket itu icon save, icon untuk menyimpan. Dia tidak tahu bahwa itu dulu ada wujud fisiknya dengan ukuran yang semacam itu. Baik yang 3,5 maupun 1,44. Generasi kita ini mungkin masih ada yang dulu menikmati musik pakai Walkman, gitu, kemana-mana. Generasi kita ini dulu masih bisa, meskipun bahkan belum ada telepon, janjian itu pada tepat waktu. Kumpul itu gampang, ketemu itu mudah. Padahal tidak ada sarana komunikasi. Sedangkan di zaman kita sekarang, di mana sarana komunikasinya sangat canggih, janjian mau buka puasa bersama sampai Idul Fitri enggak kejadian. Kita mengalami perubahan-perubahan itu yang luar biasa. Dan apa yang dulu adalah sesuatu yang sangat berharga, hari ini semakin tidak relevan. Zaman bapak saya, lulus SMA, itu sudah keren sekali. Dicari sama berbagai perusahaan dan institusi. Tidak lama kemudian, yang dicari adalah orang D3. Kalau tidak kuliah, tidak keren. Tidak lama kemudian, tahun 90-an, maka orang kalau kuliah harus sampai S1. Tidak lama kemudian, krisis moneter 98, yang S1 pun pengangguran semua. Lalu nanti semakin ke sini, semakin ke sana, Pak. Mau jadi dosen, S1 nggak cukup. Minimal S2, itu pun harus linier dengan S1-nya. Dulu ketika saya SMP, kepala sekolah saya cukup bergelar BA. Tapi anak-anak sekarang ini kepala sekolahnya gelarnya doktor. Dan belakangnya S2-nya banyak, MM, MSI, dan lain sebagainya. Jadi yang dulu orang mengandalkan pendidikan sebagai sesuatu yang bisa diandalkan untuk menjamin masa depannya, hari ini tidak lagi. Dulu ada profesi yang dianggap cita-cita yang sangat luhur dan jaminan makmur. Maka ketika Susan ditanya, Susan, kalau gede mau jadi apa? Aku kepengen pinter biar jadi dokter. 30 tahun yang lalu jadi dokter umum saja, insya Allah makmur, Pak.
Tidak lama kemudian, kalau tidak spesialis, tidak bisa pasang tarif tinggi. Maka berbondong mengambil spesialis. Dan pendidikan untuk menjadi dokter pada waktu ini semakin rumit, mahal, biaya sangat tinggi, apalagi yang jalur mandiri. 4 tahun kuliah, baru sarjana kedokteran, koas 2 tahun, selesai koas, ujian kompetensi, nanti masih magang alias internship. Kalau mau cepat bagus dalam karir, milih internshipnya di daerah-daerah terpencil. Sudah itu, baru dokter umum, maka nggarap pasiennya BPJS. Satu pasien tidak cukup untuk bayar parkir. Betapa kemudian menjadi tidak relevan lagi. Yang dulu dianggap profesi jaminan makmur, sekarang tidak. Zaman saya kecil, senang sekali diajak bapak saya pergi ke toko buku. Di Jogja waktu itu ada toko buku namanya Gunung Agung. Ada di sudut dekat Tugu. Sekarang sudah jadi kafe. Dulu saya yang anak kelas 1 SD diajak bapak saya beli buku situ itu. Takjub-takjub. Orang ngambil bukunya di atas, kemudian diserahkan ke petugas. Kok kita malah turun ke bawah? Lah bukunya gimana? Nanti diambil di bawah. Zaman itu orang pengen tahu ilmu, maka pergi ke toko buku, membeli buku, membaca buku. Sekarang pengen tahu tentang sesuatu, fas'alu Google in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada Google jika kamu tidak mengetahui. Modal hasil googling bisa untuk debat. Bahkan mendebat ulama. Di YouTube mengomentari kajian yang disampaikan oleh seorang alumni S3 dari Al-Azhar. Modal googling. Subhanallah, tabarakallah. Perubahannya luar biasa. Dulu dokter berfatwa apa, pasien nurut. Sekarang pasiennya sudah bawa hasil googling. Yang saya baca enggak gitu, Dok. Belum lagi nanti saingannya bukan cuma sama sumber daya asing. Dokter dari luar mulai masuk, tetapi saingannya sama mesin. Karena ada mesin, kita masuk, di-scan atas sampai bawah, kelihatan semua penyakitnya, kelihatan semua organ bermasalah, kelihatan semua gangguan metabolisme. Pencet sekali lagi, keluar rekomendasi treatment apa saja yang harus dijalani. Dietnya apa, obatnya apa. Semua berubah. Dulu, mau bisnis, mau jualan, harus punya kios di tempat strategis, papan reklamnya besar. Sekarang jualan, nggak usah punya barang, mau jadi dropshipper, barangnya orang ditawarkan di pasar online, dia yang jual, sukses, kaya raya. Dulu mau bisnis taksi modalnya besar sekali, membeli mobil jumlahnya sekian banyak. Sekarang perusahaan taksi terbesar di dunia itu tidak punya mobil satupun, cuma punya aplikasi. Dulu perusahaan hotel ya harus beli gedung, dekor ini, dekor itu. Sekarang jaringan hotel terbesar di dunia tidak punya bangunan, cuma punya aplikasi. Dulu zaman saya kecil masih ada iklan lewat di pintu tol. Lalu petugas tolnya tanya, sonsinya mana? Dulu ada profesi namanya penjaga pintu tol. Sekarang enggak ada itu. Tinggal tempel kartu. Itu pun pakai kepanjangan tangan itu kayak tepuk lalat itu. Insya Allah.
Betapa hari ini banyak sekali profesi yang akan hilang dengan adanya apalagi artificial intelligence, desain grafis, bikin video, bikin gambar, ilustrasi, membikin teks, bahkan bikin skripsi sudah bisa. Semua, jadi joki skripsi terancam. Kenapa saya mulai membahas dari soal perubahan ini? Karena kita bicara tentang anak muda yang akan menghadapi masa depan yang perubahannya jauh lebih dahsyat daripada apa yang kita lihat hari ini. Kalau anak-anak muda ini tidak menyadari adanya perubahan-perubahan yang luar biasa ini, anak-anak muda kita ini akan tergilas. Mereka akan menjadi bagian yang terdisrupsi, dihilangkan oleh sejarah. Karena apa? Mereka tidak sanggup beradaptasi dengan perubahan. Perubahan itu pahit, perubahan itu keras, perubahan itu menyesakkan dada, tapi tidak bisa ditolak. Konon di dunia ini tidak ada yang tetap kecuali perubahan itu sendiri. Dan inilah yang kita alami hari ini, kita lihat hari ini. Yang di sisi lain kita ini bersyukur dengan apa yang dianugerahkan Allah, dengan segala kebaikan dan kemudahan. Karena zaman yang berubah. Kita naik mobil sekarang, tinggal pakai aplikasi online. Maka mobil yang kita nikmati, mobil yang kita naiki itu jauh lebih nyaman daripada keretanya Kaisar Romawi yang paling mewah pada zamannya. Ibu-ibu di rumah punya sofa, taruh depan TV. Sofanya ibu-ibu itu jauh lebih nyaman daripada singgasananya Firaun. Semua perubahan-perubahan ini tidak terelakkan. Semua perubahan ini akan kita lihat. Maka wahai anak muda, sadarlah. Perubahan terus terjadi, tidak menunggu kita. Maka menarik bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak 14 abad lalu sudah mensunahkan umatnya untuk selalu berjiwa muda. Dengan apa? Dengan membaca surat Al-Kahfi setiap Jumat. Dan yang disunahkan membaca surat Al-Kahfi bukan cuma anak muda, tetapi siapapun yang mau berjiwa muda, yang mau mempersiapkan diri menghadapi segala perubahan. Maka surat Al-Kahfi itu secara garis besar memberi kepada kita jalan terang. Maka Rasulullah mengatakan, barang siapa membaca suratul Kahfi di hari Jumat itu akan menjadi cahaya baginya di antara 2 Jumat. Karena dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran tentang ujian yang akan selalu dihadapi oleh manusia di zaman apapun dan kapanpun. 1, ujian iman seperti yang dialami para ashabul kahfi. Yang kedua, ujian harta seperti yang dialami pemilik kebun yang 2 orang. Yang satu kaya raya, yang satu lebih miskin. Yang ketiga, ujian ilmu seperti yang kemudian ditunjukkan dalam kisah Musa dan Khidir. Yang keempat, ujian kekuasaan seperti yang kemudian ditunjukkan oleh kisah Dzulqarnain. Semua itu pasti akan selalu relevan. Dan yang paling mula-mula diceritakan adalah kisah para pemuda Ashabul Kahfi. Jadi sejak dulu Rasulullah SAW meminta kita selalu berjiwa muda karena akan ada perubahan-perubahan yang sangat cepat yang dihadapi di berbagai zaman.
Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Kahfi, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepadamu kisah mereka dengan benar. Kisahnya Ashabul Kahfi ini bukan dongeng, bukan karangan, bukan fiksi, tetapi benar dan akan selalu membawakan kebenaran, menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami menceritakan kepadamu kisah mereka dengan kebenaran. Innahum fityatun, sesungguhnya mereka itu adalah para pemuda. Kenapa pemuda ini penting? Kenapa berjiwa muda itu penting? Karena muda itu sering disifati, muda itu masih hijau. Sering dibilang begitu ya Pak ya. Masih hijau, belum berpengalaman, tetapi di tengah masa perubahan yang sangat cepat, pengalaman menjadi kurang relevan. Karena pengalaman sering berarti suka menghadapi masalah baru dengan cara lama. Kalau dulu perubahannya lambat, pelan-pelan, santuy, hidup itu slow begitu, maka pengalaman itu penting. Tetapi ketika perubahan menjadi sangat cepat, yang lebih penting bukan pengalaman, tapi keberanian melakukan terobosan. Berani bikin terobosan. Siapa yang berani bikin terobosan kira-kira? Orang berpengalaman atau justru orang yang tidak berpengalaman? Yang tidak berpengalaman. Karena dengan tidak berpengalaman, yang dia punya intuisi, yang dia punya adalah sebuah upaya. Tidak bisa tidak. Harus dilakukan. The power of kepepet. Karena kepepet itu penting. Maka dulu ada pemuda namanya Abdurrahman bin Auf, daripada dapat fasilitas yang berlimpah, dia pilih kepepet. Ketika dia hijrah ke Madinah, maka saudara yang dipersaudarakan dengannya dari orang Ansor namanya Sa'ad bin Rabi' menawari, Mas bro, aku punya rumah itu 2, bagus semua. Kalau musim panas jadi sejuk, kalau musim dingin jadi hangat. Kamu pilih yang mana dari rumah itu, silahkan ambil, jadikan tempat tinggalmu. Dan aku juga punya 2 kebun. Kebunku ini luas semua, tanamannya bagus-bagus, ini sudah mau panen semua ranum-ranum. Tinggal kamu pilih mana yang kamu suka, ambil olehmu. Jadi sumber mata pencaharianmu nanti. Dan bahkan aku juga punya 2 istri. Oh cantik semua. Di sini ini nikah sama wanita Ansor itu maharnya mahal. Daripada kamu susah-susah nyari, itu 2 istriku. Kamu pilih yang mana kira-kira? Akan aku bicarakan baik-baik sama dia. Kalau dia juga mau, nanti aku ceraikan, aku nikahkan sama kamu. Nah yang untungnya yang ditawari Abdurrahman bin Auf, bukan Salim Afilah. Karena jawabannya bisa beda itu. Kalau Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan, tidak wahai saudaraku, kebaikanmu kepadaku sudah banyak, tolong tunjukkan saja aku jalan ke pasar. Loh kenapa? Aku ini kalau ngurusi kebun, kata Abdurrahman bin Auf, nggak punya pengalaman, nggak bisa bertani. Aku taunya dagang, itulah kebiasaanku di Mekah. Maka kalau kau tunjukkan jalan ke pasar, itu cukup untukku. Kenapa Abdurrahman bin Auf memilih untuk, kan sebenarnya dagang, punya rumah, punya kebun, punya istri, itu juga modal yang oke juga kan, bisa tetap dagang juga kan? Enggak, tapi
Karena kadang-kadang kita sulit membedakan mana fasilitas, mana belenggu. Kita ngiranya fasilitas, tapi itu bikin kita nggak mau fight, nggak mau berjuang, nggak mau kemudian untuk gigih, menghalangi perjuangan dan kegigihan. Karena apa? Nyaman. Abdurrahman bin Auf milih kepepet, milih untuk tidak nyaman. Karena dikala kepepet itulah potensi-potensi kita keluar dahsyat. Teman-teman, coba bayangkan, ada lomba lari tingkat RT, ada lomba lari tingkat kota, ada PON tingkat nasional, dan ada olimpiade. Ada 4 lomba ini. Kalau diberi kesempatan masing-masing sama, bahwa kita boleh ikut di keempat lomba ini, lomba lari tingkat RT, lomba lari kelurahan, lomba lari tingkat kota, lomba lari PON, lomba lari olimpiade. Kalau kesempatan ikutnya sama, di lomba yang mana kita akan berusaha paling keras? Di mana, Pak? Olimpiade, karena lebih besar. Tapi saya yakin secepat-cepatnya kita lari di Olimpiade, akan jauh lebih cepat lari kita ketika dikejar serombongan anjing. Ketika kita lari dikejar anjing itu, taruhannya nyawa dan kehormatan. Kalau cuma nyawa saja kita bisa mati gagah perpira itu enggak apa-apa. Tapi kehormatan, masa ditulis di berita, dikeroyok sama anjing. Karena taruhannya nyawa dan kehormatan, kita bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa kita lakukan ketika normal. Yaitu melompati pagar yang sangat tinggi. Suruh ngulang enggak bisa. Ketika dikejar anjing itu bisa melompati pagar yang tinggi. Ketika suruh ngulang, nggak bisa. Ketika lari dikejar anjing itu bisa melewati selokan yang lebar, kayak bisa jalan di atas air. Nanti suruh ngulangi, di saat lain nggak bisa. Di saat kepepet itulah potensi-potensi yang keluar sangat dahsyat. Dan itulah yang seharusnya dimiliki pemuda, berani, nekat. Breakthrough, bikin terobosan. Teman saya namanya Dr. Gamal Albin Said dari Malang, itu melihat ada 2 masalah. Satu, layanan kesehatan terbatas aksesnya, banyak orang miskin tidak berani ke rumah sakit karena takut bayarnya mahal. Yang kedua, di sekitarnya ada begitu banyak sampah. Maka dia menelurkan solusinya adalah asuransi kesehatan dengan berbasis pengelolaan sampah. Masya Allah. Jadi nabungnya untuk asuransi, bayar preminya pakai sampah. Ini kan nggak kepikir oleh orang yang kemudian mungkin nyaman-nyaman saja. Jadi breakthrough bisa bikin terobosan karena punya jiwa muda, jiwa belum pengalaman, jiwa masih hijau. Karena hijau itu artinya produktif. Kalau ada pohon, bagian yang produktif namanya zat hijau daun. Klorofil. Itulah bagian yang bisa menghasilkan saripati makanan untuk tumbuhan tersebut. Bahkan nanti sisa saripati makanan itu disimpan. Simpanan itu namanya buah. Buah itu kemudian bermanfaat bagi makhluk hidup yang lain. Masya Allah. Jadi anak muda penting untuk punya jiwa muda. Sebagaimana kita-kita yang sudah mulai berumur juga penting untuk punya jiwa muda. Dan itulah yang Allah tuntunkan kepada kita di setiap pekan dengan membaca, mengulang, mempelajari, mentadaburi surat Al-Kahfi. Innahum fityatun. Mereka itu orang-orang berjiwa muda, rindu perubahan. Anak-anak muda itu kalau melihat apa yang ada di depannya, ada sesuatu yang senjang,
antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya. Pasti hatinya gelisah. Kalau ada anak muda kok tidak gelisah melihat ketidakadilan, tidak gelisah melihat ketimpangan, tidak gelisah melihat kemiskinan, tidak gelisah melihat kebodohan, tidak gelisah melihat berbagai masalah di sekitar, kata Imam Syafi'i, takbirkan 4 kali. Dia pemuda yang sudah mati. Jadi pemuda itu selain produktif, berani ambil risiko, belum pengalaman, dia juga gelisah kalau melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya. Dia rindu perubahan. Dia ingin membuat perubahan. Maka kalau ibu-ibu lihat temannya belum pada bisa ngaji, gelisah. Meskipun umur 60, ibu-ibu yang begitu itu pemudi. Maka kalau bapak-bapak melihat ya, di sekitarnya ada kemaksiatan, maka hatinya kemudian gelisah, pengen perubahan. Meskipun umurnya 70, itu adalah pemuda. Orang yang gelisah melihat sesuatu yang tidak beres, itu pemuda. Innahum fityatun, itulah yang berjiwa muda. Ini pentingnya selalu mengasah kemudaan kita. Apa kalau sudah muda? Yang lebih penting lagi dari muda, amanu birabbihim. Maka kemudaan itu akan terarah, kemudaan itu akan menjadi gelombang perubahan, kemudaan itu akan menjadi terobosan-terobosan kebaikan. Kalau apa? Amanu birabbihim. Mereka beriman kepada Allah. Jadi kita mensyukuri ada pemuda Al-Wasliyah, ada generasi Islam inspiratif. Ini anak-anak muda tidak cukup dengan hanya kemudaan. Mungkin kalau mereka cukup dengan kemudaannya, tiap hari kegiatannya cuma apa mas? Olahraga, main basket, rame-rame di Car Free Day, ya. Lebih banyak healing, nyari gebetan, daripada berpikir tentang perubahan. Anak muda, kemudaannya kalau tidak diikuti iman, bisa menjadi kemaksiatan dan kerusakan. Karena tenaganya tenaga muda. Jadi kalau orang tua itu kadang-kadang selamat, karena kalau diajak maksiat sudah males. Bukan karena nggak minat, sebenarnya minat. Tapi tenaga nggak ada. Itu kadang-kadang selamat karena hal seperti itu. Tapi anak muda, mau tempat maksiatnya 70 kilo, kalau kuat datang. Itulah kenapa setelah muda harus ada amanu birabbihim. Anak muda itu beriman. Maka orang kalau muda dan beriman, pasti dia membuat perubahan yang dahsyat. Ada pemuda namanya Ibrahim, gelisah. Ini kaum saya, nyembah berhala semua. Gak masuk akal. Mosok gak bisa memberi manfaat, gak bisa memberi madorot. Cuma diem terbuat dari batu, bahkan yang bikin bapak saya sendiri. Lah kok disembah? Gitu. Gelisah, pengen perubahan. Ketika mau bikin perubahan, karena anak muda dan beriman, maka perubahan yang dia bikin, perubahan cerdas. Tunggu kaumnya keluar arak-arakan karnaval festival, dia masuk ke tempat berhala-berhala itu, dia penggal berhala-berhala itu. Sisakan satu, yang paling besar, kalungkan kapaknya di lehernya. Nah, kalau bukan Ibrahim mungkin ya hancurkan semua, udah gak kepikir menyisakan satu. Gak kepikir untuk menggantungkan kapak itu di yang paling besar. Ibrahim mikir, ini nanti ada kelanjutan action nih. Gak boleh berhenti cuma sampai menghancurkan. Tapi harus sampai ke memberi pencerahan. Gimana caranya? Sisakan yang terbesar, taruh kapaknya di yang paling besar. Ketika kaumnya datang, wah
Kok begini, hancur kuil kita. Berhala-berhala terpenggal semua kecuali satu. Siapa yang melakukan ini? Wah, yang nggak suka berhala dari kemarin-kemarin udah terkenal. Dia kritis, dia suka protes. Namanya Ibrahim. Oke, tangkap. Begitu ditangkap, wahai Ibrahim, kamukah yang melakukan ini kepada berhala-berhala kami? Loh, ya enggak tahu kok nanya saya. Bal fa'alahu kabiruhum hada. Ini yang paling gede ini enggak kalian tuduh. Ini tersangka utama ini. Dia cemburu sama anak buahnya yang disembah-sembah ini. Kok bukan dia sendiri yang disembah, yang lain malah disembah. Makanya karena dia cemburu, dia kapain itu berhala-berhala lain. Atau kalau mau tahu, tanya saja sama mereka, ya. Kata orang-orang itu, hei Ibrahim, kamu tahu berhala-berhala ini dari batu. Gak bisa ngomong. Nah itu ngerti, gak bisa ngomong. Gak bisa ngomong, gak bisa memberi manfaat, gak bisa memberi madarat. Bahkan melindungi dirinya saja tidak bisa. Kenapa disembah? Itu kan kaumnya geger. Iya juga sih, tapi kan. Akhirnya Ibrahim dilempar dengan manjanik batu ke dalam api. Dan Allah menunjukkan mukjizat yang besar. Wazidnahum huda, maka diberi petunjuk. Orang kalau sudah muda, dengan kemudaannya pengen bertindak, bertindaknya berdasarkan iman, maka Allah pasti menjaga, melindungi, dan memberi petunjuk. Muda dengan iman. Masya Allah. Yakin. Yakinnya pakai qaf. Nyekluk. Karena apa? Karena dengan kemudaannya, dia rindu perubahan. Dengan imannya, dia ingin perubahan ke arah yang lebih baik. Dia gunakan cara yang cerdik. Wazidnahum huda, maka Allah akan memberi tambahan petunjuk. Ada pemuda, namanya Umar bin Abdul Aziz. Ini juga pemuda yang lahir dari semangat muda. Jadi dulu ketika Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau kalau malam suka ronda. Ketika ronda, beliau mendengar ada perbincangan di sebuah rumah antara ibu dengan anak gadisnya. Kata si ibu, nak, susunya yang buat dijual besok, campur air nak, biar untungnya besar nak. Si anak perempuan menjawab, tidak bu, Amirul Mukminin melarang kita untuk mencampur susu dengan air, karena itu adalah perbuatan curang. Walah nak, Amirul Mukminin itu enggak akan tahu nak. Padahal Amirul Mukminin tahu karena nguping di luar. Amirul Mukminin itu enggak akan tahu nak, kalau kita campur susu kita pakai air, yang lain juga gitu nak. Lah kalau kita enggak nyampur sendiri, kita yang paling rugi dibanding yang lain. Amirul Mukminin enggak tahu nak. Kata si anak gadis, Amirul Mukminin mungkin tidak tahu bu, tetapi Tuhannya Amirul Mukminin pasti tahu. Ini pemudi, Masya Allah. Maka oleh Umar rumah itu ditandai pintunya. Paginya dia panggil putranya yang belum menikah, namanya Asim bin Umar bin Khattab. Sim, siap ayah. Kamu sudah siap nikah belum? Siap ayah. Kamu mau tidak aku nikahkan dengan seorang gadis yang solihah dan jujur? Siap ayah. Datang ke kampung ini ada rumah, pintunya sudah aku tandai begini, kamu lamar gadis itu di situ. Itu gadis penjual susu yang jujur, yang tidak mau mencampur susu dengan air. Didatangi Pak. Dilamar, menikah. Setelah mereka menikah, maka punya anak perempuan namanya Ummu Asim binti Asim. Anak perempuan ini dilamar oleh seorang pangeran Bani Umayyah namanya Abdul Aziz bin Marwan. Abdul Aziz bin Marwan ini pada saat itu adiknya khalifah.
Kakaknya namanya Abdul Malik bin Marwan. Lalu dari pernikahan itu lahirlah seorang bernama Umar bin Abdul Aziz. Jadi jalurnya jelas. Ini kok nanti jadi khalifah keren itu kenapa? Jelas. Karena neneknya itu dipilihkan oleh Umar bin Khattab. Dari seorang pemudi yang semangat jujurnya luar biasa. Ketika Umar bin Abdul Aziz kecil itu tinggalnya di Mesir. Di Mesir dia meregu ilmu, di peradaban yang luar biasa. Lalu ketika remaja dia itu pengen banget, jangan di Mesir terus, pengen pindah ke Madinah. Qadarullah, lalu bapaknya wafat, maka anak muda ini dikirim ke Madinah untuk belajar kepada paman sepupunya. Paman sepupu. Nama paman sepupunya ini, jadi gak enak saya. Nama paman sepupunya ini, Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Salah satu dari 7 fuqaha Madinah. Ulama rujukan di Madinah. Namanya Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Dalam sejarah dikatakan Umar bin Khattab punya banyak anak, tapi yang paling mirip beliau namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar punya banyak anak, tapi yang paling mirip beliau namanya Salim. Nah, ini ceritanya tentang Salim bin Abdullah bin Umar. Di situ dia berguru kepada paman sepupunya, tinggal di Madinah. Ternyata dia betah di Madinah. Tapi lalu dia dinikahkan dengan sepupunya sendiri, putri dari khalifah, namanya Fatimah binti Abdul Malik. Fatimah binti Abdul Malik ini nanti akan memegang rekor sebagai perempuan yang memiliki kerabat terbanyak jadi khalifah. Kenapa? Karena Fatimah binti Abdul Malik ini bapaknya khalifah, namanya Abdul Malik bin Marwan. 2 kakaknya jadi khalifah, namanya Walid dan Sulaiman. 2 adiknya jadi khalifah, namanya Yazid dan Hisham. Suaminya juga khalifah, namanya Umar bin Abdul Aziz. Ini pemegang rekor. Perempuan yang kerabatnya paling banyak jadi khalifah. Nah, Umar bin Abdul Aziz ketika di Madinah, akhirnya dia pengen berkhidmah kepada tetangga-tetangganya Rasulullah, para muhajirin dan ansar. Lalu ternyata Allah membukakan pintu baginya, diangkat jadi wali kota Madinah. Setelah menjadi wali kota Madinah, ternyata dia mengalami hal yang sangat memilukan hatinya. Khalifah waktu itu adalah kakak iparnya namanya Walid bin Abdul Malik, yang didukung oleh Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, memerintahkan dia untuk menghukum seorang ulama yang ketika berkhutbah mengkritik pemerintah pusat. Karena Umar bin Abdul Aziz hanya pejabat daerah, tidak bisa membantah. Ulama ini di musim dingin diikat dan kepalanya ditaruh bongkahan es. Sampai akhirnya meninggal dunia. Umar bin Abdul Aziz nyeselnya luar biasa, berulang kali di Raudhah, nangis terus bertobat istighfar. Dia merasa nggak sanggup lagi jadi wali kota. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau masih ada kebaikan, jaga aku. Tapi kalau tidak ada kebaikan menjadi wali kota, singkirkan aku. Dan betul ternyata dia kemudian dipecat dari jabatannya sebagai wali kota Madinah, ditarik ke Damaskus oleh kakak iparnya. Menjadi pangeran tanpa jabatan. Ketika menjadi pangeran tanpa jabatan, dia manfaatkan waktunya untuk belajar berbagai macam seluk-beluk pemerintahan. Lalu dia berdoa pada Allah, ya Allah, kok ini saya belajar ilmu tapi belum bermanfaat. Jadikan saya bermanfaat, ya Allah. Walid meninggal digantikan adiknya namanya Sulaiman. Sulaiman mengangkat Umar bin Abdul Aziz menjadi penasehat. Maka Umar bin Abdul Aziz menasehati banyak hal kepada khalifah. Ternyata yang bisa dilaksanakan khalifah hanya 50%. 50% yang lain soal mengganti pejabat-pejabat yang zalim, soal mengembalikan berbagai kedoliman,
nggak bisa dieksekusi. Akhirnya apa yang terjadi? Beliau berdoa, ya Allah, kalau ilmuku masih bermanfaat, berikan kepadaku jalan untuk memanfaatkan ilmu ini bagi umat. Sulaiman wafat, anaknya masih kecil-kecil. Akhirnya disepakati yang jadi khalifah Umar bin Abdul Aziz. Maka semua yang menjadi keyakinannya bisa dia eksekusi pada masa pemerintahannya yang hanya 2,5 tahun, tapi membawa kemakmuran luar biasa. Tidak ada orang mau menerima zakat pada zaman beliau. Semuanya pengen bayar zakat. Dan bahkan sampai serigala pun tidak lagi memangsa domba-domba yang digembalakan. Bahkan menjadi pengawal domba-domba yang digembalakan. Wazidnahum huda. Kalau Allah sudah melihat ada seorang berjiwa muda, bergerak karena iman, pasti Allah akan berikan jalan untuk mendharma baktikan semangatnya itu. Kayak Umar bin Abdul Aziz, dari Mesir pengen ke Madinah diturutin sama Allah, dibukakan pintu, pengen berkhidmah kepada umat, dibukakan pintu, pengen menasehati khalifah, dibukakan pintu, sampai akhirnya bisa melaksanakan semua nasihatnya, dibukakan pintu oleh Allah. Hanya soal waktu. Asalkan punya semangat muda, ingin membawa perubahan, membawa kebaikan berdasar iman, Allah akan tunjukkan jalannya. Wazidnahum huda. Warabatna ala qulubihim. Selanjutnya yang khas dari pemuda, insya Allah adalah ukhuwah, sinergi, kolaborasi. Sekarang tidak ada perubahan bisa diusung oleh satu orang. Kalau kita mau berubah, kalau kita mau membawa kebaikan, kita harus berkolaborasi, bersinergi. Mumpung masih muda, yang namanya kerjasama itu gampang. Karena insya Allah kepentingannya tidak banyak. Kalau sudah tua, kerjasama itu susah. Karena apa? Kepentingannya banyak. Contohnya pengen jadi calon wakil presiden, itu kepentingan. Itu jadi susah kerjasama biasanya. Nah, ini akan menjadi penghalang. Tapi kalau anak muda, insya Allah masih ikhlas, tulus, tidak ada interest, tidak ada kepentingan. Bareng-bareng itu enak, sama rasa, sama rata, susah, sedih, senang, semuanya bersama. Insya Allah, anak muda harusnya lebih mudah disatukan daripada orang tua. Warabatna ala qulubihim. Untuk mengasah kolaborasi. Ini pinter apa, ini bidang apa, ini potensinya apa, ini punya apa yang bisa dikerjasamakan, apa yang bisa dikolaborasikan, apa yang bisa disinergikan. Maka saya senang ada generasi Islam inspiratif, ada teman-teman Al-Wasliyah, nanti ada pemuda-pemuda dari berbagai organisasi yang lain, bisa sebarisan, bersama-sama meng-create sesuatu untuk Kota Medan, bersama-sama meng-create sesuatu untuk Sumatera Utara, bersama-sama meng-create sesuatu untuk Indonesia. Insya Allah akan menjadi keberkahan luar biasa. Warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Maka tinggal take action kalau sudah diikat hatinya oleh ribatul ukhuwah, oleh ikatan persaudaraan iman, persaudaraan Islam, maka mari sesudah ini wahai para pemuda, kita take action menjawab berbagai persoalan yang ada di sekitar kita. Demikian mudah-mudahan bermanfaat dalam kajian tentang pemuda pada malam hari ini. Semoga Allah selalu berikan kepada kita jiwa-jiwa muda untuk senantiasa berbakti, berkontribusi bagi nusa, bangsa, dan agama.